Sar Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sisil di podcast Basarnas, podcast sumber informasi dan juga edukasi dari Balai Diklat Basarnas. Kawan Sar Indonesia, ada yang spesial nih hari ini. Coba lihat di sebelah saya siapa. Ada yang pernah ingat nggak? Siapa nih coba? Nah, kalau misalkan ada yang masih lupa atau ada yang belum tahu, berarti kalian yuk lihat nih di episode sebelumnya. Karena kenapa? Karena host kita kali ini di episode sebelumnya udah jadi seorang narasumber kawan Sar Indonesia. Tentunya dengan topik yang juga tidak kalah menarik dari topik yang akan kita bahas kali ini. Bisa kenalan dulu, Mbak? Iya, halo kawan Sar Indonesia, perkenalkan nama saya Anita. Nah, Mbak Anita ini di episode sebelumnya udah pernah jadi seorang narasumber. Bagi kawan Sar Indonesia yang belum lihat episode saat Mbak Anita menjadi narasumber, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video-video kita, karena video-video kita tentunya memiliki informasi dan juga edukasi yang menarik bagi kita, khususnya di bidang pencarian dan pertolongan. Oke nih, Mbak Anita, kali ini kita akan ngebahas sebuah tema yang menarik ya Mbak ya? Iya, sangat-sangat menarik Mbak Sisil. Tentunya kita nggak akan mungkin berdua kayak gini aja kan ya Mbak ya? Ada dua narasumber nih. Yang satu sudah tidak asing lagi bagi kita semua kawan Sar Indonesia. Yang satu lagi nih didatangkan langsung dari kota yang punya landmark terpanjang di Indonesia. Kira-kira dari mana itu ya? Kita lihat. Kawan Sar Indonesia bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab, coba langsung komen ya di YouTube channel kita. Dari mana ya Mbak? Kalau misalkan landmark terpanjang itu di Indonesia. Ada yang udah bisa jawab belum? Ayo, jawab dulu. Kita hitung aja kali ya Mbak ya, buat kasih jawabnya. 1, 2, 3. Di mana Mbak? Dari Mamuju. Nah, spesial nih buat kawan Sar Indonesia kali ini kita datengin seorang narasumber jauh-jauh dari Mamuju untuk bahas buat topik yang tidak kalah menarik ya. Iya. Benar. Langsung aja Mbak kita panggil. Kita panggil ya. Oke. Widih, kita udah bersama nih Mbak Anita dengan dua narasumber kita yang juga nggak kalah keren dari episode sebelumnya. Langsung kita kenalan apa gimana Mbak? Langsung saja yuk kita mulai dari yang baju merah ya. Tapi dulu sebelum mulai kita belum sapa dulu ya Pak Aswandi ya. Oke. Kita sapa dulu teman-teman kawan Sar di sana. Oke. Halo kawan Sar Indonesia. Salam quick response, share and rescue. Hajar. Yes. Harus ada yes-nya ya. Oke. Yuk kita mulai dari siapa dulu? Dari Bapak boleh. Oke. Halo kawan Sar Indonesia, ketemu lagi dengan saya ya. Kemarin sempat melintang di episode 2. Nama saya Dwi Stianto. Kemudian saya penempatan di Balai Diklat Basarnas. Sehari-hari keseharian sebagai instruktur pencarian dan pertolongan. Kalau lebih lengkapnya kayaknya di episode 2 aja. Nah, balik ke situ lagi ya. Lebih lengkapnya di episode 2. Berarti bagi kawan Sar Indonesia yang belum tonton, bisa apa Mbak? Kita lihat di Instagram dan di YouTube-nya Balai Diklat Basarnas Official dan di Instagram Balai Diklat Basarnas. Ya. Oke. Berikutnya nih yang punya landmark terpanjang nih. Baik, terima kasih banyak atas undangannya. Kita sapa dulu teman-teman. Halo kawan Sar Indonesia. Hai. Oke, perkenalkan saya Suandi. Sehari-hari berdinas di Basarnas Mamuju, Sulawesi Barat. Dan hari ini spesial katanya. Kita tiba di Balai Diklat Basarnas. Widih, Mamuju Mbak Anita. Jauh banget. Jauh banget. Bapak kesini memang spesial ya Pak buat kawan Sar Indonesia untuk berbagi ilmu dan edukasi. Kawan Sar di Indonesia. Nah, spesial tapi topiknya tentang apa nih yang akan Pak Aswandi dan juga Pak Dwi sampaikan ke kawan Sar Indonesia? Masih rahasia Mbak? Iya, kita langsung bocorkan saja. Bocorkan saja? Iya. Oke deh kalau gitu. Apa kita ulik-ulik dulu nih Pak Aswandi sama Pak Dwi? Karena sebelumnya kan di episode sebelumnya Pak Dwi udah pernah nih, ya kan, melalu lalang gitu kan. Kalau Pak Aswandi belum nih Mbak. Pak Aswandi dari Mamuju. Izin Pak, Bapak di Mamujunya itu sebagai apa ya Pak ya? Oke, jadi sehari-hari di Mamuju sebagai Kepala Subseksi Operasi dan Siaga. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga.
Oh. Berapa lama tuh Pak sudah menjabat sebagai kasih ops di Mamuju? Saya menjabat kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Tapi sebelumnya saya di Makassar, di Basarnas Makassar. Setelah itu saya lama bertugas di kantor pusat Basarnas di Kemayoran. Karena saya bergabung juga dengan tim Basarnas Special Group, salah satu tim yang dibentuk oleh Basarnas untuk merespon operasi-operasi baik yang bersifat nasional ataupun internasional untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan cepat dan aman. Begitu Tentunya. ya, Pak. Kalau Bapak di Jakarta, kemudian di Mamuju, bisa bagi Pak berapa kurun waktunya gitu Pak misalkan? Di Oke. Jakarta berapa lama? Di Makassar 2009 saya bergabung di Makassar. 2014 saya ke Jakarta dan akhir 2020 saya kembali ke Makassar dan terakhir 2023 awal ini saya ke Mamuju. Bapak asli orang Mamuju atau? Saya asli orang Makassar. Orang Makassar. Iya, Oh, Makassar. lahir di Makassar. Lahir di Makassar. Senang ya Pak sudah kembali di Makassar di Senang Mamuju. sekali Ya. karena bisa lebih dekat dengan keluarga. Iya, lebih dekat, lebih dekat. Tapi masih jauh dari Masih jauh, Makassarnya, ya. masih Iya benar. Emang kalau yang lebih dekat itu emang lebih enak Pak. Iya, Betul. jangan ada jaga. Jangan curhat ya. Oh iya. Baik kalau gitu. Oh iya Pak, tadi sempat Bapak singgung tentang Basarnas Special Group ya Pak ya. Nah, Basarnas Special Group itu apa sih Pak maksudnya? Atau sebuah tim khusus untuk melakukan pencarian dan pertolongan, lalu apa bedanya Pak? Karena di episode sebelumnya kawan saya Indonesia pasti udah tahu dong kalau garda terdepan dari Basarnas itu adalah seorang rescuer. Nah, itu gimana Pak? Oke. Jadi Basarnas Special Group adalah satuan yang dibentuk Basarnas. Dari direkrut, dari rescuer di Indonesia, di seluruh Indonesia, direkrut, dites, dan yang lolos seleksi ditarik ke kantor pusat untuk standby melaksanakan tugas. Bagaimana sih saat- Pak yang lolos seleksi itu dari rescuer-rescuer yang memiliki kemampuan seperti apa itu Oke. Pak? Jadi pada rescuer pada umumnya mereka diseleksi baik dari psiko, dari fisik, kesehatan, kemampuan rescue, terus kemampuan teknis, skillnya. Setelah lolos dari situ, mereka lolos seleksi, mereka dimasukkan dalam satu tempat pendidikan khusus. Pendidikan khusus kurang lebih 2-3 bulan menyelesaikan pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan, baru mereka di standby-kan di kantor pusat Basarnas. di Luar Kemayoran. biasa sekali ya Luar Mbak biasa. ya. Bener wanita. Berarti Orang-orang terpilih gitu kalau di Oh, oke. Terima kasih. Oh, Ditambah lagi ada 2-3 bulan pendidikan ya. iya betul Luar sekali. biasa. Tapi kawan saya Indonesia tentunya setiap dari kita juga pasti adalah orang-orang yang terpilih bukan? Karena setiap manusia itu akan terpilih sesuai dengan porsinya masing-masing. Salah satunya adalah sebagai seorang Basarnas Special Group yang pernah juga dialami oleh Pak Aswandi ini ya Betul Pak ya. sekali. Wih, hebat banget ya Mbak Anita ya. Iya, Oh, sangat luar biasa. Oke gitu. Jadi kalau gitu Pak, kalau misalkan untuk menjadi Basarnas Special Group dengan begitu sulitnya tes Pak, berarti dalam hal ini yang menjadi anggota dari Basarnas Special Group ini terbatas dong Pak, kalau gitu. Terbatas. Jadi jumlahnya kita terbatas. Kita baru batch ada 3 batch di Basarnas, batch 1, 2, dan 3. Untuk standby di kantor pusat hanya 60 orang saja. 60 orang. Iya. Dan itu hanya di kantor pusat saja. Dan hanya di standby. kantor pusat saja standby. 60 orang itu menaungi se-Indonesia itu untuk skala operasi yang sangat besar gitu atau Untuk skala operasinya memang mereka di standby khusus untuk menangani operasi baik dalam negeri ataupun luar negeri. Terakhir Wow. teman-teman di BSG, kita sebutnya BSG, mereka BSG. tugas dan menyelesaikan misi kemanusiaan di gempa Turki. Bapak juga termasuk salah satunya? Saya tidak ikut. Oh tidak. kan di Mamuju. Saya sudah di Mamuju. Sudah di Mamuju. Iya. Oh gitu ya, benar-benar. Tentunya ya kawan Sari Indonesia dengan adanya rescuer di Basarnas, juga kita juga di Basarnas ini tidak hanya mentok di rescuer kawan Sari Indonesia, tapi di sini juga ada yang namanya pengembangan SDM, benar nggak Mbak Iya, Anita? pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM itu yang nantinya akan diseleksi dari dia kapabilitasnya, kualitasnya, dan juga nanti akhirnya pada masuk ke BSG kalau untuk rescuer ya, betul ya Pak ya? Betul sekali. Betul gitu. Tentunya kalau misalkan untuk diklat rescuernya maaf Pak, untuk diklat BSG-nya itu sendiri 2-3 bulan, itu kan tentunya apakah di balai diklat ini Pak atau misalkan di mana Pak? Kalau batch 1, 2, dan 3
belum, karena waktu batch 1 dan 3 Balai Diklat untuk gedung ini sendiri kan belum berdiri ya, belum berdiri. settle. Kecuali di batch 3 mereka sudah terfokus di Balai Diklat. Oh gitu. Iya. Berarti nanti suatu saat nanti seperti Pak Dwi, instruktur kita ini bisa nih Teman Indonesia untuk berbagi ilmu dengan calon-calon Basarnas Special Group. Betul nggak sih Pak? Betul sekali. Betul ya Pak ya, karena kita kan udah Kenapa punya tidak, balai ya? diklat ya Mbak ya. Iya. Iya, bener kan. Oke deh kalau gitu. Berikutnya kita langsung menanyakan tentang apa sih SAR itu menurut pribadi dari Pak Dwi. Kita tanya lagi boleh nggak ini? Nah, Boleh. Tapi iya. ya, SAR menurut saya ya, pribadi karena pertanyaan pribadi, Iya, Mbak pribadi. Anita senang menyinggung hal yang personal kayaknya. ya, masih tetap sama. Intinya SAR itu perpanjangan tangan Tuhan, di mana tim SAR, baik Basarnas maupun relawan maupun ya orang-orang lain yang memang berkecimpung di dunia SAR, tentunya sudah bisa mengabdikan dirinya, jiwanya, hatinya untuk menjadi seorang penolong yang ikhlas untuk menolong sesama. Intinya itu, Bu Anita. Ya, sangat luar biasa, Luar biasa ya sekali. dari Bapak Dwi. Kemudian kita langsung saja nih bergeser ke Pak Aswandi. Oke. Iya. Apa sih SAR itu Pak menurut Bapak? Menurut saya, SAR itu pekerjaan yang luar biasa sekali. Semua orang bisa bekerja, semua orang memiliki keinginan untuk melakukan pertolongan. Tetapi tidak semua orang memiliki panggilan jiwa untuk menolong sesama manusia dengan ikhlas tanpa pamrih, dengan penuh tanggung jawab. Menurut saya, benar. secara pribadi, mungkin yang lain luas apa dan lain-lain. Iya betul Pak. Dan tanggung jawab itu kita lakukan salah satunya dengan melalui program diklat ya Pak ya. Betul Benar kan ya Pak ya. sekali. Jadi nggak semata-mata kita mau menolong nih, ya udah langsung aja tolong. Tapi tanpa ilmu atau tanpa yang kita memahami terlebih dahulu gitu kan. Iya. Yang tadinya niatnya menolong, takutnya malah Jadi yang Iya. ditolong gitu kan ya. Sekali. Gitu. Oke. Sebuah tagline yang sebelumnya sudah saya dengar kawan SAR Indonesia, pastinya kalau misalnya kawan SAR Indonesia lihat episode sebelumnya, perpanjangan tangan Tuhan. Jadi betapa mulianya kita semua, khususnya bagi kami yang ada di Basarnas untuk melakukan sebuah operasi pencarian dan pertolongan. Operasi pencarian dan pertolongan ini tentunya erat kaitannya ya Mbak Anita Iya. sama topik yang akan kita hadirkan buat kawan SAR Indonesia. Apa Mbak topiknya untuk kali ini? tentang high angle rescue teknik atau Diklat SAR di ketinggian. Oke, dengan dua narasumber kita yang memang sudah ahlinya di bidang tersebut. Jadi langsung saja kita tanyakan kepada dua narasumber kita. Iya. Dari apa sih Pak untuk definisi dan ruang lingkup diklat di ketinggian itu? Ya, untuk diklat di ketinggian atau tadi disebut sama Mbak Sisil, Mbak Anita itu high angle rescue technique adalah sebuah diklat di mana melakukan pencarian dan pertolongan yang intinya pada bidang ketinggian. Nah, nanti agar pertolongannya dapat terlaksana dengan cepat, aman, dan tepat tentunya. Karena nggak cuma butuh cepat, nah kita juga butuh penanganan dan metode, begitupun juga pelaksanaan yang tepat, agar juga berhasil secara efektif. Oke, Begitu. kalau kayak gitu. Kalau di ketinggian itu yang seperti apa sih Pak Dwi? Ketinggian banyak ya, tentunya ketinggian Iya. itu bisa dari atas tebing, bisa, kemudian dari mungkin di bangunan, karena kan banyak ya bangunan-bangunannya yang ada di sekitar kita ya, betul ya. Iya, betul. Kemudian juga ada beberapa ruang lingkup yang mungkin berkaitan dengan keseharian kita ataupun bisa ranahnya bercampur dengan diklat lain. Misalnya kita juga pernah mendengar atau tahu berita orang masuk sumur. Iya. Iya, itu kan sebenarnya beririsan dengan sering banget ya Pak Ibu yang iya. melakukan kayak gimana. Kita juga bisa gunakan teknik-teknik yang bisa kita gunakan di high angle rescue, teknik juga untuk menolong seperti itu juga. Dan banyak lainnya lah pokoknya. Iya. Nggak cuma ini, kita bicara tentang HAT aja sebenarnya. Itu nggak Pak Swandi? Betul sekali. Yuk Pak Suhani, gimana Pak menurut Bapak itu ruang lingkup diklat HAT itu seperti apa Pak? Menurut Bapak? Oke, secara umum sudah dijelaskan ataupun digambarkan oleh Pak Dwi. Ya, di luar dari Basarnas pun banyak teman-teman kita organisasi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ketinggian, bukan hanya pertolongan. Akan tetapi di balai diklat kita ini kita memiliki suatu prosedur, ya, prosedur. Karena mungkin teman-teman di luar hanya berkegiatan saja, sedangkan kita adalah melakukan kegiatan pertolongan. Ya. Itu mungkin yang membedakan. Tapi di kegiatan-kegiatan tersebut
teman-teman harus selalu meningkatkan safety ya, karena kegiatan di ketinggian itu kegiatan yang sangat berisiko sekali ya. Kenapa sangat berisiko? Yang pastinya kita sama-sama tahu peralatan kita tergantung pada suatu peralatan yang mungkin orang yang tidak familiar itu tidak percaya, tapi bagi kita yang sudah melaksanakan pendidikannya, kita sudah memahami per item dari alat-alat yang kita gunakan itu memiliki fungsi dan kekuatan yang sudah standar dan pastinya aman untuk kita lakukan. Iya. Menyinggung peralatan nih Pak, tadi Bapak sudah mengatakan ada beberapa peralatan. Apa saja sih Pak peralatan dan perlengkapan di Diklat Hard itu sendiri? Banyak ya Pak Dwi? Banyak Pak. Bisa dicontoh? Iya. Oke, yang pertama Coba dari yang wajib-wajib dulu. Iya, Dari yang dasar-dasarnya wajib-wajib. aja dulu Pak Swandi. yang pastinya berkegiatan di ketinggian adalah safety adalah prioritas. APD pastinya harus kita gunakan, mulai dari helm, terus kacamata, terus selanjutnya untuk badan kita sendiri dari full body harness-nya, dari glove-nya atau sarung tangannya, karena tali itu kan tajam ya, tajam sekali kita pernah ketinggian. Terus perlengkapan lainnya sampai ke sepatunya, yang pastinya APD. Mungkin Pak Dwi banyak lagi alat lainnya Pak Dwi. Ya, setidaknya Kalau dari Pak Dwi? minimal itu alat itu yang harus kita gunakan. Terlebih nanti misalnya operasinya tentang apa peralatan lain menunjang itu udah pasti. Tadi disebutkan APD, kita punya harus tali ya, Pak Swandi, kita punya sistem nanti pastikan teman-teman pegiat outdoor sudah tahu, misalnya ada puli, di situ ada ID descender, ada apa namanya itu, figure of eight dan lain sebagainya. Penasaran kan? Nah, makanya Iya, penasaran. Jalan-jalan ke Pak Dwi. Iya, kesini dong. Saya berkunjung ke sini. Jadi hanya dengan menggunakan tali untuk bisa melakukan kegiatan atau evakuasi seperti itu ya, kurang lebih. Betul sekali. Tali dengan dibantu yang tadi alat-alat yang sudah Alat-alat yang lain. Banyak alatnya pokoknya deh. Iya. Iya. Tapi Pak, tertarik nih Pak, kadang itu masyarakat kita itu suka, misalnya kayak tadi Bapak menyinggung helm, kacamata itu kan banyak Pak jenisnya. Apakah setiap helm, setiap jenis helm dan setiap kacamata itu bisa digunakan Pak, atau dianggap safety gitu Pak untuk melakukan pertolongan di ketinggian Pak, atau ada gimana? Silakan Pak Dwi. Oke, kalau helm tentunya nggak Iya. asal helm ya. Apalagi yang tadi sudah disampaikan resikonya tinggi, karena resiko dari ketinggian mungkin bisa terbentur kepalanya, baik di tebing yang tajam, kemudian juga di bangunan. Tentunya helm-helm dan semua peralatan yang kita punya itu harus tadi disampaikan juga berstandar. Kalau standar yang versi Indonesia pasti teman-teman sudah tahu. SNI ya. Iya. Sudah nanya istri. Nah itu. Bukan itu ya, itu standar nasional Indonesia. Ada juga standar-standar lain ya, dari CE dan lain sebagainya. Sebuah edukasi ya buat kawan saya Indonesia bahwa helm yang kita gunakan untuk melakukan pertolongan di ketinggian dimanapun itu tentunya nggak bisa asal helm nih kawan saya Indonesia. Tentunya tadi kalau kata Pak Dwi di Indonesia itu standarnya standar SNI ya Pak ya. Ada CE. Ada Europe Certification ada, Nah itu lah. dan lain sebagainya lah. Iya. Untuk kacamata Pak, nih ada kacamata kan banyak nih Pak. Gimana Betul. kacamata? Kacamata ya sama pokoknya. Sama. Kan kita nggak boleh sebutkan merek kayak sini ya. Oh iya, oke pokoknya berstandar. Iya, Kalau pokoknya. berstandar. Jadi ketika kawan saya Indonesia ingin melakukan sebuah pertolongan di ketinggian, tentunya tidak bisa asal langsung kita tolong nih korbannya, tapi juga kita harus lebih safety dulu seperti yang Iya. Pak Swandi bilang. Dengan Aman diri dulu. Betul, aman diri, aman jiwa. Aman lingkungan. Oke, kawan saya Indonesia. Sebuah hal yang menarik. Sekarang saya mau tanya ini Pak, untuk Pak Dwi. Oke. Kalau misalkan di Klatsar di ketinggian ini, khususnya di Balai Diklat Basarnas ini, apakah ada jenjangnya Pak atau bagaimana? Iya, tadi untuk perlu diketahui untuk kawan-kawan SAR Indonesia, kalau di Basarnas itu untuk jenjangnya. Yang pertama ketika banyak sekali rescuer yang baru masuk, kemudian pemangku-pemangku jabatan lain masuk, ada namanya Diklat Dasar, tingkat dasar. Itu di mana di situ disampaikan juga ada grup mata pelajaran High Angle Rescue, dan situ hanya bersifatnya dasar, hard dasar. Nanti jika sudah lulus dari situ, baru boleh nanti mengambil kalau ada diklat lanjutannya, diklat High Angle Rescue teknik lanjutan. Nah di situ nanti beda tuh materi-materinya, kemudian juga peralatannya, kesulitannya pun berbeda antara yang dasar terhadap yang lanjutan, begitu. Gitu Mbak Anita, berarti betapa sulitnya ya iya. kita untuk misalkan melakukan sebuah pertolongan, kita harus bertanggung jawab, kita harus belajar dengan melakukan diklat, dengan mengikuti diklat. Berarti kalau misalkan gitu Pak, Mbak Anita, saya jadi kepikiran nih Mbak Anita,
Berarti kalau misalkan kan tadi Pak Dwi sempat menyinggung ya kalau yang dasar dan lanjutan itu pasti kerumitannya itu akan berbeda, Betul. ya Pak. Nah mungkin bisa sedikit share Pak ke kawan Indonesia kerumitan seperti apa sih yang membedakannya? Oke. Ya, saya singgung sedikit ya. Kalau di tingkat dasar ya, di hard dasar itu misalnya ada bagaimana teman-teman ini nanti melakukan pertolongan atau melakukan akses dulu ya. Sebelum melakukan pertolongan kita harus akses dulu. Baik yang kita nanti posisinya, asumsinya dari ketinggian ke tempat yang rendah, itu artinya kita melakukan rappelling. Ya, ataupun dari yang dibalik, dari kita di bawah kita lakukan ke ketinggian, itu namanya misalnya ascending. Itu salah satunya itu. Kemudian lagi nanti di situ ada praktek manajemen tandu. Kalau itu bicara nanti kita pada tingkat lanjutan, nanti ada juga di situ ada ascent, descent, obstacle. Kemudian juga ada nanti materinya highline dengan upwards, downward. Nah, banyak deh pokoknya deh kalau mau diulas deh. Bingung ya kita sahabat SAR Indonesia. Iya, Pak Jalan kunjungan Pak Suwandi ini lebih berpengalaman. Coba. Iya. Kalau Pak Aswandi sendiri Pak, mungkin bisa berbagi Pak bagaimana Pak kalau misalkan di Mamuju itu kan pasti ada yang namanya pengembangan kemampuan gitu ya Pak yang berkala. Nah itu gimana Pak khususnya terkait dengan sandi ketinggian ini? Kalau pengembangan di latihan, Iya, itu ada iya. latihan. Jadi di setiap minggunya kita ada 2 kali latihan dan 2 kali hari untuk keselamatan. Jadi bukan hanya meningkatkan suatu keterampilan ataupun skill penulis dan lain-lain, tapi performa skill itu harus kita jaga. Betul. Ya, karena tanpa sebuah performance yang bagus, maka tidak bisa menyelesaikan tugas itu dengan berhasil dengan tugas itu dia tidak bisa selesaikan dengan cepat. Jadi modal utamanya dulu modal ya, utama. fisik dulu yang baik. Fisik dulu. Sudah sehat, Baru oke, bisa skill melakukan. Oke gitu. kita Iya. tingkatkan. Iya benar. Berarti yang Mbak Anita ya kawan Indonesia juga perlu tahu. Berarti tidak hanya di Balai Diklat saja para rescuer kita dilakukan pengembangan dirinya, tapi juga di kantor masing-masing ya Mbak Iya, Anita ya. di UPT Dan itu daerah. rutin loh Mbak, rutin Mbak. Rutin dan semua dalam pengawasan karena Basarnas ini di Basarnas kita sendiri dari kegiatan rutin mereka ada uji produknya mereka. Jadi setelah periode. mereka berapa bulan kemudian ada tahapannya mereka akan diuji dari segi knowledge-nya ataupun dari skill-nya mereka. Ini. Nggak cuma bisa nolong, tapi emang knowledge-nya juga harus Harus terasa. Harus. terasa dan harus terjaga. Jadi memang dari sebelum kita masuk ke lanjutan itu memang dasarnya memang dari diklat dasar dulu, baru kita bisa lanjutan atau bagaimana? Iya, memang seperti itu ya. Jadi kan bagaimana kita nggak mungkin melompat ya Mbak. Karena tadi saya sampaikan ini mempunyai kesulitan yang berbeda tentunya. Yang berbeda. Kita nggak bisa langsung pada kesulitan yang tingkatnya tinggi tanpa harus mengetahui dasarnya dulu. Karena pengetahuan dari dasar, pengetahuan dari peralatan, pengetahuan dari tali, pengetahuan juga dari bagaimana kita bersikap di ketinggian. Nah itu kan juga penting karena itu juga kadang menganggap remeh ya. Di ketinggian tidak menggunakan helm, berketinggian kita tidak menggunakan full body harness, itu kadang ya dianggap remeh karena memang sebenarnya kita harus tahu itu resikonya sangat berisiko tinggi ya Pak Aswandia. Itu. Baik, menarik sekali ya. Perlu diketahui juga untuk kawan SAR Indonesia, untuk di Basarnas ini sendiri, setiap pegawai yang baru masuk ke Basarnas itu pasti mengalami yang namanya diklat dasar sendiri. Termasuk Mbak Anita ini ya Mbak Anita. Iya, Ya kan? iya kita semua juga mengalami. Ya kan yang tadi sempat disinggung oleh Pak Dwi, gimana cara kita ascending gitu kan. Ya, Betul. ascend, descend. Nah, jadi di sini itu yang namanya takut itu nggak berlaku pokoknya di sini tuh. Pokoknya takut ketinggian itu bakal hilang kalau masuk Basarnas. Ya Mbak Anita ya? Iya. Dan memang juga ada syaratnya tuh masuk Basarnas. Nggak boleh fobia ketinggian juga ya. Fobia ketinggian, fobia darah. Iya benar. Iya. Benar, karena itu berkecimpung nanti kita kan di selanjutnya ya kan ya Pak Dwi dan Pak Aswandi. Oke, menarik sekali nih Pak Dwi dan Pak Aswandi. Nah, berkaitan dengan diklat lanjutan dan juga diklat dasar yang tadi sempat Pak Dwi dan Pak Aswandi bilang dari alatnya yang begitu banyak dengan ketinggian juga yang harus dipertimbangkan. Mau tanya nih kita Pak Aswandi, apakah ada sebuah teknik-teknik khusus misalkan di ketinggian yang berapa meter itu menolong bagaimana atau apa sih yang menjadi faktor-faktor pertimbangan ketika seorang rescuer atau penolong di Basarnas ini melakukan rescue? Oke. Tadi sudah disinggung jauh sebenarnya sama Iya. Pak bahwa kegiatan di ketinggian itu kita tidak hanya bercerita tentang tebing ke dasar tebing, di gedung bertingkat ke dasar gedung bertingkat, banyak sekali tempatnya.
bisa saja di sumur, di dalam ruang kerja pun bisa saja, di perusahaan-perusahaan Ada banyak, silo, dan lain-lain. boiler dan lain sebagainya. Iya, di gedung-gedung kita juga exit emergency di gedung-gedung bertingkat pun bahkan mereka menyediakan untuk kegiatan pertolongan mereka. Jadi banyak sekali ruang lingkupnya kalau kita berbicara pertolongan di ketinggian. Iya. Nah, boleh Pak Swandi atau Pak Dwi mungkin kiranya bisa share pengalamannya, misalkan gimana misalkan Pak Swandi misalkan pernah menolong di ketinggian seperti di sumur atau di yang lain sebagainya. Oke. Saya rasa teman-teman di seluruh Indonesia pengalamannya itu banyak sekali, tergantung dia dia di kantor mana, dengan medan kerja seperti apa. Kalau saya secara pribadi sebenarnya jarang, tapi pernah karena kegiatan menggunakan teknik atau skill di ketinggian high angle skill teknik itu bukan hanya bercerita kita menyelamatkan orang di sumur atau di jurang, pertolongan di gunung ya, teman-teman sudah paham semuanya. Kalau di gunung banyak sekali kita transfer korban dari Punggungan ke punggungan lain sebelah dengan kondisi kontur yang begitu sulit, kita harus menggunakan teknik tersebut, menggunakan tali untuk membawa korbannya sampai ke titik yang kita inginkan. Ya, atau yang terakhir di Palu yang kemarin itu, yang transfer jenazah itu dari lewati sungai yang besar itu kan kita menggunakan transfer highline itu. Itu juga bisa. Buat kita ya. Ternyata di balik itu ada ilmunya yang lagi kita bahas kali ini. Pertolongan di heli ketinggian, heli jatuh. Yang di kemarin Jambi itu penyelamatan beberapa korban dari heli tersebut. Mereka dievakuasi melalui heli kan itu menggunakan teknik juga. Mereka teknik hosting. Kita lihat menggunakan tandu, ada yang menggunakan tandu skate, ada yang hosting, ada yang rapping dan lain-lain. Dari Pak Dwi, kan kemarin sudah cerita nih Pak Dwi tentang di tower ya kalau nggak salah ada cerita itu lagi. Ada. Kalau cerita yang lain atau pengalaman yang lain Pak Dwi? Pengalaman lain terkait di ketinggian ya? Iya, di ketinggian. Kalau saya pengalaman karena memang atau pengalaman di diklat juga boleh nih Pak? Di diklat. Iya. Di diklat, kalau pengalaman di diklat aja ya, karena memang saya keseharian instruktur lebih sering untuk dalam hal pengajaran. Kalau tadi sempat Mbak Anita singgung tentang fobia ketinggian, ini unik karena banyak sekali ya kita nggak bisa tahu yang sudah masuk ke Basarnas pegawai baru sering kita lakukan di diklat dasar. Nah ini yang tadinya mungkin takut ya, ragu-ragu di ketinggian, nggak berani, nggak bisa tinggi-tinggi, ya, ternyata bisa. Karena apa ya? Karena yang pertama latihan, yang kedua kita harus yakin karena memang kita menggunakan peralatan yang sudah baik, yang sudah terstandar dan juga terpelihara dengan baik. Dan juga jangan lupa ini adanya proses transfer ilmu dari pelatihnya, dari instrukturnya kepada peserta didik. Nah, jadi sebelum melakukan praktek di ketinggian itu nanti peserta didiknya kan latihan dulu secara teori. Nah, itu teori nanti di kelas. Teori di kelas. Iya. Nah, nanti baru kita ke tower. Setelah ke tower, dicoba ketinggiannya, sudah bisa, sudah berhasil, nanti kita coba ke yang lebih rumit lagi, nanti di tebing. Iya. Seperti itu, penanggungan gitu. Paling, ya saya bisa cerita itu, yang kadang, dulu masih pas pertama sudah pernah belum? Sudah Pak, di tower. Di tower, sebelum di Basarnas, pernah coba? Belum. Aku tuh takut banget sama ketinggian, takut banget. Tapi semenjak di Basarnas, mau nggak mau ya memang karena kita kan nggak tahu ya, maksudnya segala sesuatu kan bisa terjadi ya. Jadi ya harus coba gitu. Dan dengan pendampingan tentunya instruktur-instruktur yang handal, kawan saya Indonesia, tentunya diklat-diklat di sini juga ketika kita melakukan practical station atau apapun itu sudah selain terstandarnya alat-alat yang kita gunakan, juga instruktur juga sudah terstandar ya kan? Pastinya Pak. Iya, informasi buat kawan besar Indonesia. Kalau yang kita bahas ini tentang kegiatan di ketinggian. Betul. Iya. Dari 3 tugas Basarnas ya. Yang pertama untuk kecelakaan, penerbangan pelayaran, yang kedua musibah, dan ketiga kondisi membahayakan manusia. Kondisi membahayakan manusia ini ruang lingkup pekerjaannya ya salah satunya ini kegiatan di ketinggian ini, operasi-operasi yang berkaitan dengan ketinggian, baik orang yang hilang di gunung, baik pekerja-pekerja tower yang apa namanya? Pekerja tower yang tergantung di atas kelelahan atau faktor fatigue dan lain-lain, mereka tidak bisa turun. Nah, itu juga termasuk tugas kita. Termasuk ada itu kemarin saya singgung Pak Swani di episode 2. Ada yang putus cinta. Mau manjat tower kan? Nah, itu ternyata itu. jangan manjat. Iya. Oke. Saya
jadi banyak mempertanyaan nih. Kan kalau misalkan di tower kan ada batasan ketinggian ya Pak ya. Itu kira-kira berapa ketinggian untuk latihan di diklat itu? Kalau ketinggian mungkin Pak Dwi lebih tahu. Iya. Tower bervariasi, Mbak. Iya, Jadi tower itu bervariasi. Kalau tower yang di daerah ada juga yang di Di Mamuju. seluruh kantor memiliki tower. Oh, memiliki tower. Ketinggiannya? Untuk ketinggiannya rata-rata buat untuk latihan saja. Iya, untuk latihan. 15 meter. 15 Ya, meter. 15 meter. Bisa juga pakai di bawahnya, nggak masalah. Untuk kita latihan tidak ada masalah. Tapi selama pengalaman Bapak operasi SAR di ketinggian, pernah nggak tali itu kurang panjangnya sampai ke menjangkau korbannya? Kalau saya sendiri tidak pernah mengalami. Oh, tidak pernah. Tapi ada suatu pengalaman senior. Saya lupa kejadiannya di mana, di daerah NTT atau apa. Oh iya. Mereka pernah melakukan evakuasi dan talinya tidak cukup karena sudah Iya. terlalu dalam. Mereka sambung tali itu. Kan Oh, tekniknya bisa sudah disambung diajarkan. juga ya. Makanya jalan-jalan Oh, kepala iya, diklat. iya. Nanti Pak Dwi akan kulas tuntas terkait dengan Atau skillnya. menarik sekali Mbak Gita. Tadi juga Pak Dwi sempat singgung nih, salah satu hal yang menjadi tantangan di kelas ketinggian itu Oke. adalah meyakinkan siswa yang tadinya seperti Sisil nih punya fobia ketinggian, takut sama ketinggian. Apalagi sih Pak tantangan lain? Tantangan lainnya mungkin cuaca ya. Cuaca. Karena kalau teman-teman perlu tahu dan mungkin belum pernah ke Balai Diklat, tower di Balai Diklat itu tingginya 18 meter, kita di ruang terbuka, di mana di situ ya bisa terpapar sinar matahari langsung, begitupun ketika hujan, ya itu kan langsung kena hujan. Mungkin di situ. Ya itu. Dan lainnya kalau soal lain saya rasa menyesuaikan. Bisa nanti Menyesuaikan. pokoknya yang tadinya takut, ragu-ragu bisa kita yakinkan. Yang tadinya nggak begitu suka jadi ketagihan. Gitu kan. Ya, meyakinkan ya Pak Dwi. Meyakinkan. Saya mau tanya lagi nih untuk Pak Dwi. Oh saya terus. Ya, Iya. oke. Gimana? Iya. Karena Pak Dwi yang punya banyak. Selama diklat, ada nggak kejadian misalkan tali itu atau peserta itu terjun los gitu dari talinya? Bagaimana mengatasi hal itu Pak Dwi? Kalau kejadian itu loss dalam arti memang natural itu tidak pernah. Natural, Tidak iya. pernah. Adapun kadang pernah kita lakukan, ini teman-teman perlu garis bawahi pernah kita lakukan, itu karena untuk pembuktian. Jadi kan Untuk benar pembuktian. sih kalau misalnya nih teman-teman ada teknik misalnya ada namanya asen Prusik, asen friction knot. Itu kan menggunakan simpul Prusik ya Pak Aswandi ya. Adapun nanti itu kan pasti friksi, dia bekerja pada friksi pada tali. Tali yang digunakan friksinya sudah 2-3 kali berlebih itu kan akan terasa panas. Nah panas ini tentunya akan mempengaruhi daya rekat atau friksi pada tali. Nah itu Karena pun gesekan itu nah, Gesek-gesek. jadi tadi yang merosot-merosot itu bukan dilakukan secara tidak sengaja. Justru memang kita sengaja untuk membuktikan teori-teori tersebut itu. Tapi itu tentunya aman. Bukan dari Aman. ketinggian yang tinggi itu bukan. Oh, iya. Mungkin hanya 1 meter ya 1 meter nggak sampai 2 meter. Kita memang tes itu aja. Iya. Selebihnya alhamdulillah selama ini dan mudah-mudahan akan tetap sesuai dengan Aman. rencana. Iya, amin amin amin. Karena Balai Diklat sudah punya standar sendiri. Standar, SOP-nya sudah ada dan pastinya semua dijalankan oleh Iya. Kalau untuk Pak Aswandi nih di Mamuju ketika latihan, adakah kejadian tantangannya, Iya. kejadian yang yang kurang? latihan ya, namanya latihan berarti kegiatan yang kita laksanakan yang sebelumnya sudah direncanakan. Direncanakan. Jadi betul. alhamdulillah sejauh ini semua latihan yang kita laksanakan di daerah-daerah bukan hanya di Mamuju tapi di seluruh kantor SAR ya, Yang di seluruh, daerah. kantor SAR di seluruh Indonesia, insya Allah tidak ada pernah kejadian yang aman karena prinsip pekerjaan rescue kita itu adalah aman ya, safety. Safety Prinsipnya first adalah ya. safety. Jadi kita tidak pernah menggunakan 1 tali. Satu Kita tali. selalu menggunakan 2 tali kalau kita bermain di ketinggian. Jadi Iya. aman lah, insya Allah aman. Ada 2 tali yang ada digunakan. dua tali yang digunakan. Jadi kawasan Indonesia dengan 2 tali itu sebagai safety itu tentunya akan lebih sangat safety ya Pak ya. Iya. Tapi maaf nih Pak, saya mau sedikit tanya Pak. Saya pernah Pak ikut profisiensi untuk pertolongan di gua vertikal itu Pak. Oke. Nah itu menggunakan 1 tali. Mungkin kawan saya Indonesia yang penggiat di ketinggian atau di daerah-daerah ketinggian seperti penggiat di pertolongan gua dan sebagainya itu juga tidak asing lagi ya Pak ya. Dengan menggunakan 1 atau 2 tali itu bagaimana menurut Bapak? Pak Aswandi dulu boleh? Oke. Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan
menggunakan satu tali. Satu terus tali atau ada dua tali, dua iya. tali yang benar nggak bisa. Iya. Karena kalau kita berbicara masuk ke Balai Diklat, karena kita ruang lingkup Balai Diklat, pastinya semua kegiatan itu sesuai dengan standar. Betul. Jadi siapa saja di luar bisa membuat standarnya sendiri, itu tidak masalah. Ya, karena contoh semisal teman-teman yang main di ketinggian yang mungkin teman-teman tahu adalah single Single rope teknik, single rope SRT, teknik, ya. Itu mereka kita tidak bisa salahkan. Mereka pastinya melaksanakan kegiatan tersebut yang pastinya sudah terukur. Mungkin sebelumnya sudah ada kajiannya dan itu aman dan lain-lain. Itu tidak masalah. Tapi semua kegiatan yang dinaungi oleh Basarnas dalam artian di sini Balai Diklat harusnya ikut SOP Balai Diklat. Balai Diklat. Betul nggak Pak? Betul, Iya, karena iya. di mana Betul bumi sekali. dipijak, di Ya. itu langit Kita juga. dijunjung. Jadi masing-masing ya masing-masing punya standarnya, masing-masing Standar punya. masing-masing. Kalau tadi Mbak Sisil bilang tentang yang di Cave Rescue ya, ya itu kan mungkin kebetulan saya juga ikut di situ deh kayaknya deh. Ya itu, memang saya sempat tanya tuh Mbak Sisil, jujur saya sempat tanya terhadap pegiat-pegiat. Nah mungkin nanti teman-teman yang tahu alasannya ya bisa jawab di kolom komentar ya. Itu namanya teknik kalau nggak salah SRT ya, single rope teknik. Ya mungkin karena memang di gua itu kan gua vertikal, di mana nanti gua kan nggak cuma vertikal, juga ada gua horizontal. Dan kita nggak tahu itu lebarnya, luasnya, celahnya itu ada yang besar, ada yang sempit. Nah, salah satunya nih, saya nggak tahu alasannya, tapi salah satunya pertimbangannya adalah ketika celahnya itu nanti dikhawatirkan sempit. Nah, makanya mereka lebih sering menggunakan satu tali. Dimanapun itu akan lebih praktis dan lebih hemat terhadap ini celah, tempat gitu ya, ruang, space-nya seperti itu. Menarik sekali. Menarik, Jadi iya. mau single rope teknik ataupun double rope teknik juga punya fungsi dan tujuannya masing-masing. Yang tentunya pasti kita yang melakukan hal tersebut mengedepankan yang namanya safety itu sendiri, ya, Pak, Pasti ya. harus. Pak Aswandi, kita mau tanya nih Pak, alasan Bapak masuk Basarnas itu apa sih Pak sebenarnya? Baik, ini pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan secara pribadi. Yang pastinya, kenapa masuk Basarnas? Yang pasti yang pertama karena pekerjaan ya. Namanya kita butuh pekerjaan, tapi seiring berjalannya waktu, saya merasakan di sini bahwa semua orang bisa bekerja, tapi tidak semua orang melakukan pekerjaannya itu dengan membantu sesama manusia. Dan itu luar biasa saya dapatkan sekarang dan saya rasakan sekarang. Banyak hal-hal mungkin dari pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita lakukan orang tanpa pamrih, akhirnya kesulitan di jalan pun kadang saya mendapatkan bantuan tanpa saya sadari, seperti itu. Jadi kayak ada feedback ya Pak ya, Iya, iya, ada ada. dari pekerjaan yang kita semua Ada imbal baliknya. Jadi Selama tidak ikhlas, kita tidak ikhlas ada. melaksanakan ini. Insya Allah. Seru banget ya. Ya, Pak, seru ya. banget. Perbincangan, kita kali ini ya, tentang iya. kasar, tentang pengalaman Pak Aswandi sendiri, Iya. gitu ya, khususnya di bidang ketinggian, ya Mbak Dita. Tapi waktunya kalau bisa nih ya kita sejam ngobrol, sejam kita ngobrol ya. Iya. 2 hari aja, Iya. 2 hari. Dua hari. Bisa nih. Oke. Nah, Mbak kita ini sangat fleksibel untuk berbagi ilmu dengan kawan Sar Indonesia kali Iya. ini. Tapi Mbak Anita, Sebelum ditutup, kita mau tanya lagi kesan umum dari Pak Dwi seperti apa? Ya, kawan Sar Indonesia, saya cuma ingin berpesan sedikit saja karena terkait dengan high angle rescue teknik, dan ini sebenarnya ke semua aspek ya, semua aspek intinya segala macam kegiatan yang sifatnya di outdoor, jadi bukan habitat kita kan, kayak seperti misalnya sekarang high angle rescue teknik. Yang pertama harus teman-teman melakukan dengan aman. Amannya adalah bagaimana ya tadi, Anda harus pahami dulu teorinya, Anda harus pahami dulu bagaimana apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, terlebih juga dari segi peralatan. Dan tentunya kalau di Balai Diklat ini, ya nanti setelah diajarkan, Anda praktek, lakukan secara yakin, percaya pada peralatan, tapi ingat jangan pernah over confidence, karena itu akan menjadi ya, buruk nanti ya kalau terlalu percaya diri ya. Itu dari saya. Pak Aswandi nih tentunya punya lebih banyak. Iya, bagaimana nih Oke. dari Pak Aswandi? Baik, saya sampaikan untuk seluruh kawan SAR Indonesia, baik rescuer Basarnas atau teman-teman potensi Basarnas di seluruh Indonesia. Tetap tingkatkan skill teman-teman, tingkatkan kemampuan, karena hari ini temanya High Angel Rescue, tetap tingkatkan kemampuan teman-teman di High Angel Rescue ataupun di bidang lainnya, karena tantangan SAR ke depan luar biasa.
luar biasa tantangannya, luar biasa besar tantangannya. Jadi kalau bukan sekarang kita siapkan diri dengan berlatih, maka kita akan sulit untuk menyelesaikan tugas tersebut. Terus yang kedua, buat seluruh masyarakat Indonesia ataupun kawan SAR Indonesia, percaya sama Basarnas. Kalau kalian tidak mengetahui di mana alamat kantornya, telepon saja di call center kami di 115 24 jam nonstop, bebas pulsa. Bebas pulsa. Bebas pulsa. Tapi jangan telepon buat curhat ya. Malam-malam ya. Kami akan datang hadir untuk melakukan pertolongan. Ya, menarik sekali teman-teman kawan SAR Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube kita di Balai Diklat Basarnas Official dan Instagram kita Balai Diklat Basarnas. Atau jika ingin informasi atau ilmu yang lebih, kita bisa di IG, ya langsung tanya ke IG-nya Pak. Kita baik hati sekali. Ya. Pak Aswandi. Apa IG-nya Pak Aswandi? IG-nya. Atau di bawah ini Aswandi Sinom. Oke. Aswandi Silakan Sinom. chatting, Ya. kita bisa diskusi terkait dengan pertolongan SAR karena memang saat ini menjadi bagian saya di bidang operasi dan siaga. Ya. Kalau Pak Dwi gimana Pak Pak Dwi? Dwi? Oh, IG saya. IG saya Dwi Setianto ya. Di situ dicari aja. Kalau udah ketemu profilnya, jangan lupa di blok. di follow teman-teman ya. Nanti kita bisa ngobrol di situ. Terima kasih kawan SAR Indonesia. Jangan lupa kita saksikan episode-episode berikutnya. Salam quick respon. Hajar! Yes! Terima kasih. Dah.